menjadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sih positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Tolong aku melolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed, yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia.
Tebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Selamat datang di Indonesia Makin Cakap Digital, langsung dari 34 provinsi, 514 kabupaten kota, diikuti lebih dari 500.000 talenta digital. Inilah Indonesia Makin Cakap Digital. Saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Halo, selamat pagi, selamat hari Sabtu. Kembali berjumpa dalam acara Indonesia Makin Cakap Digital dengan tema hari ini belajar online literasi digital di era digitalisasi. Selamat pagi Sintang, perkenalkan saya Aulia Mawardika sebagai moderator untuk pagi hari ini, dan sebelum acara dimulai izinkan saya menceritakan kepada Anda kenapa acara pada pagi hari ini harus digelar. Jadi teknologi informasi dan juga komunikasi di Indonesia ini semakin berkembang pesat. Hampir semua orang memiliki akses yang mudah terhadap internet dan berbagai informasi. Hal ini dibuktikan dengan angka penetrasi pengguna internet di Indonesia yang mencapai 73,3%. Berangkat dari fakta tersebut, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menetapkan percepatan transformasi digital untuk mencapai Digital Nation sebagai salah satu visi utama dalam masa pemerintahannya yang kedua. Sesuai dengan arahan visi Presiden di atas, Kementerian Komunikasi dan juga Informatika bersama dengan mitra jejaring JNL Siberkreasi telah menyusun sebuah peta jalan literasi digital tahun 2021 hingga 2024 untuk meningkatkan partisipasi digital masyarakat, mendorong pengembangan ilmu pengetahuan masyarakat di bidang TIK, digital, serta mendorong tingkat kecakapan transformasi digital dalam pemanfaatan teknologi baru. Sebelum acara dilanjutkan, izinkan saya juga untuk membacakan tata tertib acara untuk webinar pagi hari ini. Yang pertama, dimohon untuk para peserta, para narasumber tetap mematuhi protokol kesehatan, terus mematikan mic dan menyalakan atau mengaktifkan kamera video. Silahkan menyalakan mic ketika narasumber sedang memberikan materi, tapi untuk para peserta dimohon selalu mematikan mic-nya. Lalu juga tidak diperkenankan untuk coret-coret di layar, tidak diperkenankan menyela pada saat narasumber sedang berbicara. Hanya boleh bertanya pada sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab akan dilakukan di akhir ketika seluruh narasumber sudah memberikan pemaparannya. Lalu juga silahkan segera mengerjakan pretest dan juga post-test. Peserta akan mendapatkan e-sertifikat setelah mengisi post-test melalui link yang akan dibagikan di kolom chat. Aplikasi Siberkreasi dapat di-download di App Store dan juga Google Play Store. Kita menuju ke acara berikutnya bersama-sama. Marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan mendengar arahan dari Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Indonesia
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di seluruh tanah air Indonesia, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pandemi membuka kesempatan luas bagi kita untuk melakukan transformasi digital secara besar-besaran. Pembangunan infrastruktur digital terus kita percepat. Ekonomi digital, terutama untuk UMKM, terus diperbanyak dan terus ditingkatkan. Pemerintahan digital juga terus diperkuat dan masyarakat disiapkan agar lebih cakap digital. Insya Allah pada akhir tahun 2022, 12.548 desa kelurahan akan terjangkau sinyal 4G. Percepatan 10 tahun lebih maju dari rencana sebelumnya yang selesai pada tahun 2032. Infrastruktur digital tidak berdiri sendiri. Jadi saat jaringan internetnya telah tersedia, harus diikuti kesiapan pengguna internetnya agar manfaat positif internet dapat dioptimalkan untuk membuat masyarakat semakin cerdas dan produktif. Sebaliknya, efek negatifnya harus dapat terus ditekan, terus diminimalkan. Bapak Ibu yang saya hormati, tantangan di ruang digital semakin besar, sangat besar. Konten-konten negatif terus bermunculan. Kejahatan di ruang digital terus meningkat. Hoax, penipuan daring, perjudian, eksploitasi seksual pada anak, perundungan siber, ujaran kebencian, radikalisme berbasis digital perlu terus diwaspadai karena mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kewajiban kita bersama untuk terus meminimalkan konten negatif, membanjiri ruang digital dengan konten-konten positif, banjiri terus, isi terus dengan konten-konten positif. Kita harus tingkatkan kecakapan digital masyarakat agar mampu menciptakan lebih banyak konten-konten kreatif yang mendidik, yang menyejukkan, yang menyerukan perdamaian. Internet harus mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, membuat UMKM naik kelas, perbanyak UMKM onboarding ke platform e-commerce, sehingga internet bisa memberi nilai tambah ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Hadirin sekalian, literasi digital adalah kerja besar. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Perlu mendapatkan dukungan seluruh komponen bangsa agar semakin banyak masyarakat yang melek digital. Saya memberikan apresiasi kepada 110 lembaga dan berbagai komunitas yang terlibat dalam program literasi digital nasional ini. Saya harap gerakan ini menggelinding dan terus membesar, bisa mendorong berbagai inisiatif di tempat lain, melakukan kerja-kerja konkret di tengah masyarakat, agar makin cakap memanfaatkan internet untuk kegiatan edukatif dan produktif. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita mendengarkan video arahan dari Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, dan berikutnya bersama-sama mari kita juga menyimak video sambutan dari Dr. Haji Caratwinarno selaku Bupati Kabupaten Sintang. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kita telah hidup di era digitalisasi. 75% masyarakat Indonesia sudah menggunakan internet. Di tengah ancaman pandemi COVID-19, komunikasi virtual semakin terlihat nyata. Fenomena itu berbanding lurus dengan upaya digitalisasi di era komunikasi 4.0. Konsekuensinya, kita membutuhkan keterampilan digital, yaitu pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital untuk kepentingan hidupnya. Keterampilan digital atau digital skill akan menjadi modal utama bangsa kita untuk mewujudkan cita-cita sebagai negara maju pada tahun 2045 mendatang. Bapak Presiden Joko Widodo telah meluncurkan program literasi digital nasional dengan tema Indonesia Makin Cakap Digital tanggal 20 Mei 2021 yang lalu, yang di dalamnya terdapat pelaksanaan kelas literasi digital secara simultan di 514 kabupaten dan kota. Tujuan program ini untuk membekali warganet dalam berinteraksi di ruang digital, baik segi etika, kemampuan, keamanan, dan budaya digital. Program ini harus menjadi modal dasar kita dan wajib kita sukseskan untuk mewujudkan keterampilan digital termasuk di Kabupaten Sintang. Visi masyarakat Sintang yang cerdas adalah komitmen kami mendukung penuh dan akan ikut berperan serta aktif membangun pengembangan digital skill bagi generasi muda di Kabupaten Sintang. Program pusat akan kita tindak lanjuti untuk dilakukan sesuai dengan potensi dan kekhasan lokal di Kabupaten Sintang. Saya mengucapkan selamat berdiskusi, semoga menghasilkan saran dan rekomendasi yang operasional dalam melakukan penguatan keterampilan digital di tataran operasional. Semoga Indonesia makin cakap digital. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk sambutan yang luar biasa. Baik, kita langsung bergeser ke acara berikutnya. Untuk kelancaran acara pada pagi hari ini, marilah bersama-sama kita berdoa. Tidak hanya untuk kelancaran hari ini, tapi juga untuk kondisi Indonesia saat ini. Berdoa, dipersilahkan. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Mawardika, moderator untuk pagi hari ini. Ada 4 narasumber yang sangat luar biasa yang akan menemani saya untuk mengisi webinar pada pagi hari ini. Saya perkenalkan kepada Anda, di sini ada Mas Billy Purwocaroko. Beliau adalah founder dan juga CEO dari Rencana Inclusive Hub. Lalu juga ada Rufina Skunda. Beliau adalah seorang PNS, guru bahasa Inggris SMPN 3 Sungai Tabelian. Lalu juga ada Mas Calvino selaku Presiden Komisioner of PT Angkasa Citra Sukses. Lalu yang terakhir ada Apreza Beliantara. Beliau adalah seorang tenaga kesehatan dan juga perawat. Baik, luar biasa sekali para narasumber saya. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung menuju ke narasumber yang pertama. Tapi sebelum kita mendengarkan materi yang disampaikan oleh Mas Billy, terlebih dahulu saya sampaikan kepada para peserta untuk tetap aktif di kolom chat, karena seperti biasa ada hadiah 1 juta rupiah untuk 10 orang pemenang. Nah, gimana sih biar bisa mendapatkan hadiah ini? Gampang banget caranya. Anda cukup aktif di kolom chat, berikan pertanyaan yang terbaik, lalu juga mungkin bisa posting di sosial media kalian seputar acara pada pagi hari ini. Kita langsung ke Mas Billy Purwocaroko. Mas Billy akan memberikan materi seputar menganalisis kasus cyberbullying dan cara menghentikannya. Mas Billy, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih atas kenalannya, atas yang saya hormati juga narasumber yang lain.
Semoga dalam keadaan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman Sintang, ketemu lagi dengan saya, tapi dengan materi yang berbeda. Jadi hari ini saya mau share dengan teman-teman di Sintang dan teman-teman narasumber lainnya mengenai menganalisis kasus cyberbullying. Tapi kita nggak akan terjun ke analisisnya karena itu nanti terlalu dalam. Tapi saya akan memperkenalkan beberapa hal. Saya akan izin untuk share screen. Saya kira sudah nampak presentasi dari saya. Jadi pada pagi hari ini saya memberi judul presentasi saya adalah cyberbullying. Kenapa harus saya dan apa harus kita? Maksudnya adalah kenapa harus saya yang dibully? Kenapa harus saya yang membuli? Apa harus kita yang membuli? Apa harus kita yang dibully? Jadi pertanyaan-pertanyaan ini itu selalu muncul dalam benak kita ketika kita dapat bully atau perundungan dari orang lain. Sebelum kita masuk lebih lanjut mengenai apa dan bagaimana mengatasi cyberbullying itu, saya akan mencoba mengajak ke salah satu arti dari bullying atau dalam bahasa Indonesia adalah merundung atau perundungan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, baik itu secara fisik maupun psikis, titik poinnya adalah berulang kali dan dari waktu ke waktu. Jadi kalau memang ada satu simptom atau satu gejala di mana kita terus-menerus dirongrong, menyebarkan rumor-rumor kita, mengancam kita dan sebagainya, baik itu verbal, fisik, sosial dan sebagainya, itu termasuk dalam perundungan. Apakah baru sekali dua kali itu termasuk dalam perundungan? Bisa jadi jika itu merugikan kita. Nah, saat pandemi COVID ini datang, kita itu dipaksa, teman-teman semua, kita dipaksa untuk lebih banyak bergaul dengan dunia digital. Yang kemudian, mau tidak mau, suka tidak suka, saya yakin bahwa teman-teman di Sintang atau teman-teman narasumber lainnya itu pernah melakukan cyberbullying atau pernah dikenai cyberbullying, menjadi pelaku dan korban di waktu yang bersamaan. Dan ini yang kemudian kita mau bedah nih. Bagaimana caranya kita biar tidak menjadi pelaku cyberbullying atau kita nggak dikenai cyberbullying. Ada sekitar 10 pertanyaan yang dikeluarkan oleh UNICEF. UNICEF, Badan PBB, itu secara global, secara internasional mengeluarkan kampanye bahwa penghentian bullying, lebih tepatnya ini bullying kepada anak-anak, tapi biasanya bullying kepada anak itu pattern atau polanya itu sama dengan bullying kepada orang-orang dewasa. Jadi sekitar ada 10 pertanyaan yang selalu ditanyakan berulang-ulang oleh pelaku maupun korban cyberbullying mengenai saya mengalami cyberbullying tapi takut berbicara dengan orang tua, bagaimana memulainya, ada hukuman atau tidak, dan sebagainya. Bisa dilihat di laman UNICEF, ketik aja di Google UNICEF cyberbullying, semuanya ada di sana. Nah, saya akan memperkenalkan 5 jenis cyberbullying. Ini sumbernya dari Museum Sandi, Badan Sandi dan Siber Nasional. Jadi kalau teman-teman belum tahu bahwa negara kita ini punya yang namanya satu organisasi atau satu institusi yang mengurusi mengenai sandi dan kegiatan siber kita, yaitu Badan Siber dan Sandi Nasional. Sekiranya ada banyak sebenarnya macam-macam cyberbullying, tapi saya akan memperkenalkan 5 di antaranya. Yang pertama adalah exclusion. Exclusion ini adalah secara gamblang bisa diomong sebagai tidak menyertakan seseorang atau golongan tertentu dalam sebuah percakapan dan pengambilan keputusan. Jadi kalau misalnya teman-teman ada dalam satu forum online, dalam satu forum WhatsApp group atau dalam Facebook group dan dimanapun itu, ketika teman-teman tidak disinggung namanya atau tidak ditanyai pendapatnya tentang satu hal, dan ketika sudah masuk dan tanya, kenapa saya nggak ditanyai, kenapa saya nggak disinggung, yang mengatur atau yang memoderasi percakapan dan diskusi itu tidak menjawabnya dan terus mengabaikan teman-teman, itu termasuk cyberbullying. Dan itu termasuk exclusion, bahwa biasanya exclusion ini itu tergantung biasanya jamak terjadi di kasus-kasus yang multikultural dan memultiras. Biasanya kecenderungan warna kulit tertentu atau bahasa tertentu itu bisa mengakibatkan yang namanya exclusion. Dan ini yang kita nggak mau sebenarnya. Cyberbullying itu ruang-ruang digital itu harusnya aman bagi semua orang, tidak pandang bulu, tidak ada perbedaan kulit dan tidak ada perbedaan agama, ras dan bahasa yang bisa menyatukan kita semua.
Yang kedua adalah flaming. Flaming itu apa sih? Kalau teman-teman tahu, biasanya kita tahu bahwa di kolom komentar, entah itu di Instagram, entah itu di YouTube, kebanyakan di YouTube sama di Twitter ya, dan Instagram juga sih sebenarnya, itu pertengkaran yang melibatkan kemarahan dan bahasa vulgar yang dilakukan secara online. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu itu ada komentar-komentar yang keluar bahasa-bahasa vulgarnya, seperti bahasa-bahasa menyebut kata binatang misalkan, bahasa-bahasa yang menyebut bagian tubuh manusia yang lain dan sebagainya, atau mungkin bahasa-bahasa yang lebih kasar lainnya, itu termasuk flaming, dan itu mengancam yang namanya kebebasan berpendapat di ruang digital secara bertanggung jawab dan terbatas, dan ini sering terjadi. Dan apakah teman-teman merupakan korban atau pelaku dari flaming ini, kita berkaca pada diri sendiri. Yang ketiga adalah harassment atau pelecehan. Ini pesan yang buruk, kejam, menghina yang dikirim secara berulang. Jadi di sini poinnya adalah berulang. Jadi kalau misalkan kita dapat satu terus-menerus dan itu continue dari satu orang atau beberapa orang, beberapa kelompok, itu bisa dikategorikan sebagai harassment, yaitu pesan yang buruk, kejam, menghina, dan sebagainya. Kita mungkin sering kali ya, bukan cyberbullying aja, tapi bullying secara fisik, itu biasanya juga pesan-pesannya juga buruk, kejam, dan itu dilakukan secara berulang-ulang. Nggak sekali dua kali, biasanya setiap ketemu itu diomongin, gitu. Yang keempat adalah denigration. Denigration ini adalah membuat rumor negatif hingga merusak relasi dan hubungan korban dengan orang lain jadi terputus. Contoh, teman-teman punya teman dekat, lalu teman dekat ini itu teman-teman deketin dan tahu beberapa kejelekan, beberapa hal-hal negatifnya, dan disebarin ke banyak orang, dan orang-orang akhirnya menjauhi teman kita tersebut. Itu merupakan denigration. Kita sebarkan rumor yang nggak baik, kita sebarkan negatif-negatif yang baik, itu merusak korban, dan itu termasuk dengan cyberbullying. Dan yang keempat adalah outing. Outing ini adalah yang paling sering terjadi di Indonesia adalah outing. Menyebarkan rahasia, informasi, gambar yang memalukan dan berpotensi memalukan secara online. Jadi kalau misalnya teman-teman punya gambar-gambar yang privat, ya, gambar-gambar yang memang tidak dipublikasikan, terus ketahuan sama teman kita dan teman kita punya sesuatu, punya dendam dan sebagainya, itu bisa disebarkan oleh mereka. Oleh karena itu, keamanan digital, keamanan privat, hal-hal privat kita atau privasi kita itu harus kita jaga, sehingga teman sekalipun itu nggak tahu misalkan, atau justru jangan mengumbar foto-foto atau hal-hal yang memang berpotensi untuk memalukan secara online di kemudian hari. Nah, ada satu hal yang pernah dibilang sama Profesor Muhammad Yunus sebagai penerima Nobel Perdamaian tahun 2016, bahwa manusia itu egois dan altruis di saat yang bersamaan. Nah, sifat dua inilah yang kemudian mengatur perilaku kita secara di media sosial, bahwa di titik lain kita egois pada diri sendiri, kita punya segala hal, kita makhluk yang paling benar dan sebagainya, lebih unggul, lebih punya power dan sebagainya. Ini yang membuat kita memiliki perilaku bullying atau merundung orang lain. Sedangkan orang lain yang punya kekuatan altruis yang kuat atau kekuatan berbagi yang kuat, mereka lebih cenderung bisa meredam egoisme ini. Egois dan altruis ini tidak bisa ditiadakan satu sama lain. Mereka ada dan melengkapi satu sama lain. Nah, hal pertama yang kita mau bahas adalah bagaimana kita bisa menghentikan semua ini, menghentikan bullying ini. Yang pertama adalah kita sama di internet, teman-teman. Nggak ada yang buruk, nggak ada yang sepenuhnya buruk, nggak ada yang sepenuhnya baik. Kita kadang-kadang berjari hitam karena sering menyebarkan hal-hal yang kurang baik, tapi someday kita juga mungkin bisa menyebarkan hal-hal yang baik dengan berjari putih. Jadi tidak ada yang sepenuhnya hitam dan tidak ada yang sepenuhnya putih di internet, semuanya abu-abu dan kita sama. Ini harus kita pahami dulu. Yang kedua adalah berempati. Memulai hal pertama dari menghentikan bullying adalah kita harus tahu konteks dari seseorang tersebut mengupload atau mengunggah satu hal di dunia digital. Maka dimulai dengan berempati. Kenapa dia mengunggah ini? Kenapa dia harus seperti ini? Karena masing-masing orang itu mekanisme terhadap stres atau mekanisme terhadap lingkungannya berbeda-beda. Kita tidak bisa menyamaratakan apa yang kita rasakan dengan orang lain yang kita rasakan. Jadi harus berempati. Yang ketiga adalah saya suka dengan hitung hingga 3 lalu putuskan. Artinya apa? Artinya adalah teman-teman beri waktu jeda bagi teman-teman untuk memutuskan apakah teman-teman akan berkomentar, atau teman-teman akan share, atau teman-teman akan like suatu konten digital.
Karena hitung hingga 3 itu memberikan jeda yang cukup bagi kita sebagai manusia untuk berpikir apakah ini baik atau ini buruk. Yang ketiga adalah ini bukan mading mingguan, tapi ini mading yang seluruh hidup kita menempel. Bahkan ketika kita meninggal, kita masih punya jejak-jejak digital. Dan kita nggak ingin bahwa hidup yang singkat ini kita nodai dengan satu titik yang rusak tadi. Dan yang terakhir adalah save, block, lock off, sama talk. Artinya apa? Jika teman-teman mengaku teman-teman pernah mengalami cyberbullying, save buktinya, lalu blok orangnya, keluar dari forum tersebut jika teman-teman di cyber dibully atau di-exclusion kan atau di-exclude-kan. Dan yang keempat adalah talk atau berbicara dengan orang paling dekat. Jika teman-teman kita atau siapapun di sekitar kita sudah mulai meresahkan atau mengkhawatirkan apa yang terjadi di dalam sosial media mereka, jangan keburu bilang, nggak usah dipikirin deh. Nggak bisa seperti itu. Bilang sama mereka apa yang kamu rasakan. Buka ruang-ruang diskusi yang inklusif, sehingga banyak orang yang tahu bahwa orang yang dibully itu gak baperan. Memang benar-benar dia kena mentalnya. Ada satu lagi terakhir adalah, sebenarnya semua ini mengenai cyberbullying itu bukan salah orangnya, teman-teman, tapi salah sistemnya. Bukan salah kita, tapi salah sistem yang kita bangun. Jadi jika kita berusaha untuk menyelesaikan perundungan, jangan sekali-sekali lihat orang yang dirundung, tapi lihat diri kita, lihat diri saya sendiri yang menciptakan sistem itu. Karena kita bertanggung jawab untuk menciptakan intimidasi online tersebut. Jadi mulai hari ini, stop bullying, karena kita sama-sama manusia. Teman-teman di Sintang, terima kasih banyak, itu presentasi dari saya. Saya kembalikan lagi ke Mbak Aulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Kita akan bahas nanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Billy untuk kesediaannya memberikan materi seputar menganalisis kasus cyberbullying dan cara menghentikannya. Nanti pertanyaan untuk Mas Billy ada di sesi akhir. Silahkan tulis di kolom chat kalau peserta ada pertanyaan yang ditujukan kepada Mas Billy. Kita langsung saja bergeser ke narasumber kedua, narasumber berikutnya. Sekali lagi saya sampaikan ya kepada seluruh peserta yang saat ini sedang menyaksikan webinar pagi hari ini. Silahkan berikan pertanyaan terbaik kalian dan juga posting seputar kegiatan pagi hari ini di sosial media kalian, karena kalian berpotensi untuk mendapatkan hadiah Rp100.000. Ada 1 juta untuk 10 orang pemenang. Baik, kita langsung bergeser ke narasumber berikutnya. Saya perkenalkan kepada Anda, di sini ada Mbak Rufina Skunda. Beliau adalah seorang PNS, guru bahasa Inggris dari SMPN 3 Sungai Tebelian, memberikan materi seputar literasi digital sebagai sarana meningkatkan pengetahuan akan warisan budaya. Kepada Mbak Rufina, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Mbak Aulia. Ya. Sudah bisa nampak ya Mbak Aulia ya? Nampak ya Mbak Aulia ya? Iya, terlihat Mbak. Silahkan dilanjutkan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya, teman-teman yang boleh bergabung dalam ruang Zoom meeting ini, di mana hari ini saya diberi kesempatan untuk bercerita tentang literasi digital sebagai sarana meningkatkan pengetahuan akan warisan budaya. Nah, ini sebenarnya melanjutkan cerita saya pada pertemuan sebelumnya, di mana saya menceritakan tentang bagaimana sih warisan budaya Indonesia itu bisa kita ceritakan melalui media digital. Oke. Nah, sebenarnya apa sih yang membuat literasi digital itu menjadi penting? Kenapa sih hal ini digaungkan? Dan kenapa tadi Bapak Presiden itu berbicara tentang kenapa orang Indonesia itu penting memiliki digital kompetensi? Nah, sebenarnya ini juga menjadi tantangan bagi kami di dunia pendidikan. Karena pasti sangat erat kaitannya, jauh sebelum pandemi ini terjadi, juga ini sudah diangkat, sudah diancangkan atau sudah menjadi wacana penting bagi guru agar dalam pembelajaran kami itu kami juga memasukkan atau mengintegrasikan kemampuan peserta didik kami terhadap digital literasi, karena gerakan literasi Indonesia itu sudah ada 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, bahkan sudah ada menjadi duta literasi, ya. Sehingga salah satunya adalah kemampuan di bidang digital literasi. Nah, kita lihat sama-sama. Ini 4 poin yang saya ambil dari
share point dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di mana yang pertama adanya kesenjangan kebutuhan konten pembelajaran di dunia maya, baik itu media bahan ajar guru atau yang biasa disebut dengan konten gap. Jadi konten-konten itu banyak yang dianggap kurang gitu atau tidak relevan, sehingga ini jadi masalah. Kemudian yang kedua, kesenjangan kompetensi TIK guru juga menjadi masalah. Jadi kalau seandainya gurunya tidak memahami digital literasi dengan baik, bisa kebayang bagaimana anak-anak, dari mana saja anak-anak bisa mendapatkan sumber informasi yang mungkin belum terfilter, mungkin tidak relevan dengan materi atau kebutuhan yang anak-anak perlukan. Kemudian yang ketiga, adanya kesenjangan penguasaan jenis teknologi antara siswa, guru, dan orang tua. Nah, ini juga nantinya jadi masalah. Kemudian yang keempat, komunikasi dengan teman sejawat atau jaringan diakses. Nah, ini juga menjadi masalah, sehingga saya pikir hari ini, event ini juga menjadi momentum di mana bisa membantu kami, guru di sekolah, untuk bisa meningkatkan kemampuan literasi digital. Nah, sekarang kaitannya dengan budaya. Bagaimana sih literasi digital itu penting dalam kita mensosialisasikan budaya kita. Nah, saya sudah mengumpulkan dari beberapa platform. Yang pertama tentu saja dari kami, Rumah Belajar sendiri. Nah, di Rumah Belajar itu kita sudah punya konten yang namanya konten peta budaya. Nah, konten peta budaya ini berisi tentang budaya-budaya yang ada di Indonesia dan bisa diakses melalui media digital, bisa melalui Android dan juga bisa melalui PC atau tablet yang terkoneksi dengan internet. Dan ini baik adanya menurut saya karena relevan dengan tujuan pendidikan nasional, bahwa kami juga harus mencerdaskan bangsa ini dengan tetap mengedepankan budaya Indonesia. Nah, sehingga lahirlah peta budaya ini. Nah, bisa diakses ya. Yang pasti satu ya, dia memberikan ruang dan tempat untuk meletakkan konten budaya Indonesia untuk pendidikan pastinya. Kemudian yang kedua pasti bebas hoax, SARA, karena dibuat oleh guru dan juga produk Kemendikbudristek itu sendiri. Jadi ini baik untuk digunakan oleh anak-anak, baik itu anak sekolah ataupun orang tua di rumah yang ingin mengenalkan budaya kepada anak-anaknya, juga bisa langsung diakses di belajarkemdikbud.go.id. Kemudian Facebook. Nah, saya melansir dari portal berita bahwa jumlah pengguna Facebook di Indonesia itu kurang lebih 140 juta. Bahkan mungkin bisa lebih, setiap hari pasti bertambah. Nah, ini salah satu Facebook yang saya ambil milik seorang antropolog dari Swedia, yaitu Bapak Pascal Kordek, yang mana dia pernah melakukan penelitian kurang lebih 5 tahun di Kabupaten Sintang, khususnya di Kecamatan Serawai dan Ambalau, sebagai penelitian budaya ya, etnografis terhadap budaya Dayak, di mana menurut saya beliau sangat hebat ya. Beliau bukan orang Indonesia, tapi dokumentasi yang beliau buat tentang budaya Dayak Udanum khususnya yang ada di Kabupaten Sintang, yaitu Kecamatan Serawai Ambalau, itu begitu lengkap di tahun itu. Jadi teman-teman bisa lihat ya, ini dia mengambilnya di kurang lebih tahun 1990-an semua datanya, dan disimpan di Facebook pribadinya, dan bisa diakses oleh semua orang. Dan kami orang Dayak Udanum sangat bangga ya dengan penelitian Bapak Pascal ini. Akhirnya yang kami tidak bisa lihat lagi gitu loh, karena mungkin terbentur faktor apa namanya, kita sudah memiliki agama, norma dan moral juga sudah mengatur, ada beberapa kebudayaan atau ada tradisi yang tidak bisa kita lakukan lagi, tapi kita masih bisa melihat dokumentasinya dengan baik. Nah, jadi menurut saya Facebook sudah sangat representatif, menjadi sebuah media, sosial media yang bisa dipakai untuk mengedukasi anak-anak Indonesia, masyarakat Indonesia tentang budaya Indonesia itu sendiri. Dan pastinya kalau banyak orang seperti Bapak Pascal ini, bisa kebayang konten-konten hoax itu atau konten-konten yang tidak benar itu bisa terminimalisir menurut saya. Nah, ini bisa jadi contoh yang baik. Kemudian yang kedua, saya mengambil dari budaya Museum Kapuas Raya. Kenapa saya ambil dari sini? Karena saya terlibat juga di dalamnya. Nah, di tahun lalu kami membuat produk kajian benda museum, yaitu Sandung, yang masih ada di Kecamatan Kayan Hulu di Desa Lintang Tambuk. Nah, jadi menurut saya kan kayak gini, kita kan mungkin dengan keadaan seperti sekarang ini, tengah corona, pembatasan kegiatan, kita nggak bisa pergi kemana-mana. Nah, melalui Instagram itu sangat representatif, bisa menceritakan banyak hal tentang budaya Indonesia, tentang hal yang mungkin tidak terlihat. Nah, jadi mungkin yang dulu
nggak ngerti bahwa ternyata oh sandung itu beneran ada. Saya pikir cuma barang museum yang dibuat untuk dipajang saja. Nah, di Museum Kapuas Raya, Budaya Museum Kapuas Raya, mereka efektif membuat Instagram karena mungkin terbatas orang untuk kunjungan ke museum. Nah, adalah konten ini dibuat supaya terbaca oleh anak-anak, terbaca oleh masyarakat. Nah, ini yang saya ambil dari Detik ya, inetdetik.com, bahwa jumlah pengguna Instagram itu kurang lebih 85 juta, bahkan mungkin bisa lebih dari itu, karena setiap hari pasti nambah ya. Nah, jadi bisa kebayangkan betapa efektifnya Instagram kalau kita pakai untuk promosi budaya kita. Gampang banget kan? Tinggal kita foto, kita buat caption yang baik, kita pakai hashtag. Nah, itu saya pikir kalau satu hari 10 orang memposting, dikalikan 30 hari, dikalikan 12 bulan, nah bisa betapa baiknya internet positif kita di Instagram dengan konten budaya. Oke, kemudian nah ini beberapa konten Instagram yang menurut saya sangat baik. Yang pertama ini Petualangan Onet. Ini kebetulan teman saya tahun lalu mereka berhasil membuat film singkat budaya yaitu tentang ngambil semangat padi. Nanti teman-teman boleh buka aja Instagramnya, tidak dikunci ya teman-teman ya. Jadi bisa dilihat bagaimana Petualangan Onet ini sangat baik menceritakan gitu loh adat budaya khususnya desanya dia, kampungnya dia yaitu Pakak, Kecamatan Kayan Hilir ya, yang kemarin kena banjir besar, habis semuanya. Jadi bisa dilihat kemarin setelah banjir dan sebelum banjir seperti apa desa Pakak itu. Nah, di Petualangan Onet ini bagus sekali ya menurut saya, ini anak muda, anak kreatif, bisa membawa dan menceritakan. Nah, ini followersnya belum banyak banget. Nah, ini teman-teman nanti boleh jadi followersnya ya. Kemudian yang kedua Kinan Tegar, ini salah satu anak dari Indigenous People di Sungai Utik, Kapuas Hulu ya. Jadi luar biasa ini ya mereka ini ya. Kinan ini bisa menceritakan dan bahkan membawa nama kampungnya ke markas besar PBB kalau saya tidak salah 2 tahun yang lalu sebelum corona. Itu dia bersama temenggung adatnya menceritakan bagaimana mereka di Sungai Utik itu bisa mempertahankan adat tradisi budaya mereka gitu, tidak terpengaruh dengan kemajuan teknologi yang bisa merusak kajian adat tradisi mereka gitu. Artinya mereka memfilter dengan baik, yang bisa diambil kemajuan teknologi dipakai oleh Kinan. Jadi dia bercerita tentang kampungnya, tentang adat tradisinya lewat Instagram yang bisa dibaca oleh banyak orang, dan akhirnya Kinan bersama temenggung adatnya bisa digiring dibawa ke PBB untuk bercerita tentang masyarakat adat Dayak di sana, dan itu menurut saya prestasi yang luar biasa lewat media digital. Kemudian Folks of Dayak ini juga salah satu akun Instagram yang baik saya, yang banyak sekali menceritakan adat budaya dan juga pengikutnya lumayan banyak ini ya, sudah banyak sekali, dan saya juga salah satu pengikutnya. Jadi menurut saya Folks of Dayak ini memang benar-benar mantap lah menggunakan Instagram sebagai media literasi digital tentang budaya Dayak atau budaya yang ada di Kalimantan Barat. Kemudian yang ini Tanjak Melayu, saya juga mengikuti, bagus sekali ya kawan-kawan ya. Jadi budaya-budaya Melayu, kegiatan-kegiatan adat tradisi Melayu itu banyak sekali diceritakan. Nah, menurut saya Tanjak Melayu juga berhasil memproyeksikan adat budaya Melayu ke media sosial. Kemudian nah ini salah satu favorit saya juga yaitu Galeri Tenun Ikat milik Kobus ya, yayasan Kobus Center, yang mana dia mempromosikan kain tenun ikat, jadi sekalian dia jual. Dia juga mendidik teman-teman, bukan cuma kainnya itu dipajang terus dijual, tapi ada ceritanya. Nah ini ada captionnya saya crop tadi, nah kira-kira mungkin bisa dibaca oleh teman-teman, nanti boleh di follow ya. Jadi meskipun kita mungkin tidak mau membeli kainnya, minimal kita tahu, oh kain tenun itu rupanya ada ceritanya, kain tenun, dan itu menurut saya salah satu prestasi buat Galeri Tenun Ikat karena mampu memproyeksikan motif-motif tenun ikat yang sudah lama, yang mungkin tidak terbaca kalau kita lihat di buku, nah tapi bisa dibuat dengan sosial media Instagram. Kemudian ini budaya saya, nah kebetulan saya ambil daun sengkuba yang juga merupakan salah satu daun endemik yang ada di Kalimantan Barat yang bisa diceritakan dengan baik. Mungkin orang hanya dengar sengkuba-sengkuba tapi tidak tahu itu apa. Nah, melalui Instagram budaya saya, mereka berhasil menceritakannya dengan gambarnya. Dan itu menurut saya sangat baik ya teman-teman ya. Nah, kemudian YouTube juga baik. Kita bisa bayangkan di YouTube juga menjadi media yang paling banyak diakses ya. Kurang lebih 107 juta orang kalau tadi saya baca dari lamannya. Berarti artinya orang mengakses YouTube itu dalam satu hari
berapa banyak ya kan. Nah, jadi YouTube juga bisa menjadi satu kanal yang bisa dimanfaatkan dengan sangat baik untuk menceritakan budaya. Nah, ini saya ambil budaya saya, dan yang ini dari akunnya Alfirep ya. Ini dia membuat epic medley of Indonesian culture. Nih penontonnya sampai 3 juta. Dan itu prestasi menurut saya, itu hebat sekali ya. Jadi kita tuh kayak, mereka ini kayak pahlawan yang tidak diberi medali gitu, nggak diberi penghargaan, tapi mereka benar-benar berguna. Jadi saya yang nggak pernah melihat kegiatan ini, saya bisa jadi lihat, saya bisa jadi merasakan. Dan menurut saya ini baik, menolong kami guru, ketika kami mau mengajar, mau menceritakan, oh saya tinggal cari konten YouTube-nya, saya tinggal bawa masuk ke dalam kelas, atau saya bagikan link-nya, dan anak-anak murid saya bisa menonton. Dan tentu saja itu akan menjadi edukasi internet positif, di mana anak-anak berpikir, oh ternyata YouTube itu nggak cuman konten-konten vlog-vlog game, konten-konten vlog-vlog yang mungkin nggak benar untuk mereka, perkembangan psikologis mereka, ternyata banyak juga konten-konten positif. Dan harapan saya akan banyak juga konten kreator tentang budaya tentunya yang bisa dimanfaatkan oleh anak-anak didik saya. Nah, di Twitter juga rupanya banyak sekali ya teman-temannya. Ketika saya mengetik budaya Indonesia, muncullah mereka-mereka ini. Berarti artinya kita boleh berterima kasih dari 14,05 juta orang Indonesia yang menggunakan Twitter, ada banyak juga mereka yang peduli untuk membuat konten budaya yang bisa dibagikan dari segala penjuru dunia atau dari segala penjuru Indonesia. Terima kasih untuk kalian yang sudah mendedikasikan diri dengan membuat konten budaya ini. Nah, kenapa itu menjadi penting lagi teman-teman? Kita kembali lagi karena warisan budaya. Jadi dalam Wikipedia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu sudah memaparkan bahwa ternyata per Juni 2020 terdapat 9.770 warisan budaya Indonesia yang sudah tercatat. Berarti artinya kita perlu ribuan juga orang yang harus membuat konten supaya warisan budaya itu dikenal, dilihat. Nah, kalau kita kesusahan untuk menceritakannya secara langsung, mengumpulkan orang, tapi tidak susah sekarang melalui media digital teknologi, melalui kemajuan digital, kalian tinggal pilih mau melalui konten apa. Nah, saya kemarin buka-buka TikTok, ternyata di TikTok juga banyak. Bang Uyang Muris, favorit saya, ternyata di konten TikToknya juga udah banyak mengedukasi tentang bagaimana dia berserta warisan budayanya. Jadi luar biasa ya teman-teman, kalian tinggal milih saja platform apa yang mau dipakai. Jadi artinya pekerjaan pemerintah untuk mengatur alur lalu lintas konten sosial media kita, kalau seandainya kita semua ambil satu bagian saja untuk mengenalkan warisan budaya kita, saya pikir konten hoax, sara dan segala macam yang membuat masalah di negara ini pasti akan tergeser ya. Jadi kalah sama kita yang mau membuat konten positif. Nah, ini Fox Dayak saya kasih, ini yang nge-like-nya ada kurang lebih 1.213 orang, diposting beberapa hari yang lalu. Dia bercerita tentang pasukan Asau Kayau Ori Pari. Nah, ini kan nggak mungkin kita lihat lagi, nggak ada kayau-kayau, tapi ternyata Fox Dayak berhasil mengumpulkannya dan membuat kontennya. Jadi terima kasih untuk Fox Dayak. Nah, ini juga penting. Ini contoh Kinan Tegar bagaimana dia menceritakan tentang menganyam manik. Nah, ini seperti anting yang saya pakai. Ini salah satu contoh hasil budaya dari Sungai Utik. Ya, kawan-kawan ya. Nah, jadi Kinan Tegar bercerita tentang bagaimana mereka melestarikan adat budaya di sana, salah satunya yaitu menganyam manik. Dan manik itu penting. Nah, saya memulai dari diri saya, merepresentasikan budaya saya, Sintang, Kalimantan Barat khususnya, dengan diri saya. Nah, harapan saya generasi milenial juga seperti itulah ya. Jadi kita tidak usah malu, posting kalian pakai baju adat, postinglah kalian di tempat-tempat adat, buatlah caption yang baik sehingga itu akan menjadi konten positif yang bisa dikonsumsi oleh banyak orang. Nah, terima kasih. Kurang lebihnya itu dari saya. Jangan malu menjadi masyarakat adat, jangan malu menunjukkan adat budaya Indonesia, karena sebenarnya kita orang Indonesia itu adalah orang yang paling kaya karena budaya adat tradisi kita tidak akan habis dimakan masa. Dengan satu catatan, kita turut ambil bagian di dalamnya. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama, luar biasa materi yang diberikan oleh Mbak Rufina Sekunda, memberikan materi seputar literasi digital sebagai sarana meningkatkan pengetahuan akan warisan budaya. Jangan lupa seperti apa budaya di Indonesia yang sangat luar biasa ini. Baik, kita langsung bergeser ke narasumber berikutnya. Luar biasa juga narasumber berikutnya ini memberikan materi seputar informasi digital, identitas digital dan jejak digital dalam media sosial. Akan disampaikan langsung oleh Mas Calvino Samudra,
CHP, IBHCI, dan juga CBA, seorang presiden komisioner of PT Angkasa Citra Sukses. Malkavino, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Aulia. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini topik kita nggak terlalu susah, tapi kebanyakan topik yang akan kita bahas hari ini itu menjadi suatu kendala dalam kita berdigital. Bisa jadi kendala, bisa jadi suatu hal yang menjadi satu hal yang menguntungkan kita juga. Begitu. Nah, apa yang akan kita bahas hari ini? Yang akan kita bahas hari ini adalah informasi digital, identitas digital, dan jejak digital di media sosial. Nah, teman-teman pasti pernah submit atau menuliskan atau mengumpulkan nomor KTP, nomor paspor, nomor telepon, lalu gambar diri, foto KTP bahkan. Nah, ini akan kita bahas di sini bagaimana supaya teman-teman bisa memahami bahwa informasi-informasi tersebut harus berhati-hati ketika kita mau submit atau mengumpulkan ke pihak kedua, dan harus benar-benar jeli membaca semua agreement-agreement atau persetujuan-persetujuan yang diberikan oleh mereka. Oke, saya akan share screen ya. Baik. Pertama-tama, nama saya Calvino Samudra. Saya pemegang Certified Behavior Analyst. That's why I'm here to talk with you guys about these things. Informasi digital merupakan hal-hal yang bisa dikatakan sangat common di beberapa tahun terakhir. Kita mau berbelanja, kita harus mengisi berbagai data. Kita mau berpromosi harus mengisi berbagai data. Kita mau berkenalan dengan orang pun dalam sosial media, kita harus mengisi berbagai data. Oleh karenanya, hari ini kita akan memiliki 4 topik yang akan kita bahas. Topik yang pertama adalah mengenal informasi digital di media sosial. Yang kedua adalah mengenal identitas digital di media sosial. Lalu mengenal jejak digital di media sosial. Lalu konklusi. Ya, teman-teman harap memperhatikan banget karena ini sangat penting, teman-teman. Ketika kita lengah dan kita tidak, istilah kata apa ya, tidak jeli dalam mengumpulkan, memberikan sesuatu, bahkan menarik sesuatu dari digital, itu ada dampak-dampak yang teman-teman harus lalui. Begitu ya. Oke. Menurut Simeon Preston, the biggest part of digital transformation is changing the way we think. Yang dulunya ketika saya harus ingin berkenalan dengan seseorang, saya harus pergi ke tempatnya atau bertemu dengan mereka, lalu saya akan berkenalan. Nah, hari ini kita tidak perlu. Hari ini kita hanya perlu apa? Hanya perlu cari Instagramnya atau cari page di sosial medianya, lalu di sana kita bisa direct message, lalu kita di sana bisa commenting. Itu sudah merubah banget cara kita melakukannya, cara kita berpikirnya, itu sudah sangat berubah. Ya, ketika kita mau berjualan, kalau hari ini saya punya barang dagangan, saya harus buka toko, lalu sebar-sebar brosur, lalu mereka akan datang untuk membeli barang saya. Zaman now, itu perlu. Tapi ada cara yang lain, yaitu di dalam sosial media. Ketika kita memiliki sosial media, kita sudah bisa berpromosi di sana. Kita sudah bisa sebar flyers kita di sana. Bahkan, mereka untuk membeli pun bisa lewat sosial media kita. Oke? Jadi, ingat, ini untuk mempermudah kita dalam menjalani kehidupan kita ke depan. Karena kita harus berevolusi terus. Ya, that's why teman-teman sekalian harus melek digital. Oke. Mengenal informasi digital di media sosial. Banyak inovasi terjadi terhadap informasi, terutama untuk direkam dan ditransmisikan. Jadi, teman-teman, zaman dulu mungkin kita hanya mengenal pensil dan ballpoint dan kertas.
untuk mentransmisikan apa yang kita pikirkan dan dapat disebarkan. Saya menulis sesuatu di kertas, lalu dibaca orang lain, lalu orang lain tersebut mengerti maksud saya atau mengerti pesannya. Nah, zaman berubah dari yang namanya kertas dan pensil ballpoint menjadi telepon, di mana gelombang listrik ditransmisikan menjadi sebuah rekaman suara atau transmisi suara. Nah, di sana itu sudah merupakan teknologi yang mutakhir di zaman itu. Jadi kalau teman-teman tahu waktu itu ada telepon yang besar banget, itu mahal banget, dan itu benar-benar sangat mengkoneksikan dan sangat berguna dari orang satu ke orang lainnya yang memiliki device yang sama. Dan teman-teman juga harus memahami bahwa teknologi itu selalu berkembang. Yang namanya teknologi informasi itu selalu berkembang. Dan meliputi juga penyebaran informasinya. Nah, di era saat ini, penyebaran informasi sudah sangat luas sekali caranya. Salah satunya adalah sosial media. Ya, dulu kita memiliki sosial media itu adalah koran, adalah majalah, ya, adalah bisa dikatakan radio. Tapi masih kurang tepat karena sosial media harus dua arah. Ya, jadi ada interaksi antara yang ada di sini dan ada yang di sana. Nah, ketika kita berbicara revolusi itu, maka informasi digital yang ada itu pun juga berkembang. Ketika teman-teman memiliki profile picture yang dulu kalau kita ketik tidak bisa pasang foto, hari ini kita sudah pasang foto. Dulu kalau kita masih memiliki teknologi telepon, nggak bisa pasang foto, hari ini sudah bisa pasang foto. Bahkan hari ini pun kita bisa menuliskan biodata kita seperti apa, status kita seperti apa, merit, single, dan lain sebagainya. Bahkan pendidikan Anda pernah bersekolah di mana, bahkan mutual friend Anda ada di mana, dan siapa, Anda dan saya pun tahu. Ketika saya ingin searching terkait nama Anda. Nah, sosial media merupakan salah satu teknologi yang berbentuk platform, gunanya menyimpan penyebaran serta berinteraksi dengan informasi digital seperti nama, status, tempat tinggal, konten, dan sebagainya. Teman-teman, apakah informasi digital itu berbahaya? Tentunya tidak. Jadi begini, ketika teman-teman bisa mempergunakan sosial media dengan sangat bijak, informasi digital ini tidak akan membahayakan teman-teman. Ya, contoh, tidak semua aktivitas yang saya lakukan perlu diketahui oleh banyak orang. Salah satunya adalah saya ada di mana, saya bersama siapa. Itu kan tidak setiap saat saya perlu share ke banyak orang. Nah, bijaklah sebelum melakukan upload atau melakukan posting, karena itu adalah informasi digital Anda. Ketika saya ada di sini, saya check in di sini. Ketika saya di sana, saya check in di sana. Nah, nanti kalau ada orang yang memiliki keinginan jahat, amit-amit ya, berarti mereka tahu dong saya ada di mana. Mereka paham posisi saya saat ini currently ada di mana. Nah, itu teman-teman harus benar-benar bisa memahami. Nah, kenapa kok saya bilang informasi digital itu tidak jahat? Tentu tidak jahat. Ketika teman-teman ingin berjualan atau berbisnis di dalam sosial media, teman-teman perlu memasukkan informasi digital. Informasi digitalnya seperti apa? Seperti alamat tokonya, seperti alamat e-commerce-nya, seperti nomor teleponnya, atau mungkin WhatsApp, atau alat conversation secara digital yang lain, atau Facebook-nya, atau Instagram-nya. Nah, itu adalah bentuk-bentuk informasi digital yang dapat membantu teman-teman dalam berbisnis, atau bahkan beredukasi. Teman-teman ingin mencari course yang baik, atau tempat pembelajaran selama pandemi ini ya, mungkin mau menambah skill atau menambah soft skill-nya, let's searching di Instagram, karena itu banyak banget, atau di Facebook, atau di Google. Nah, itu adalah bentuk-bentuk salah satu dan salah dua keunggulan dari informasi digital saat ini. Ketika teman-teman menggunakan dengan sangat bijak. Nah, dari informasi digital yang ada, apakah kita perlu untuk men-screening lagi?
apakah kebenaran informasi tersebut ataukah informasi tersebut memang salah atau hoax. Betul, teman-teman juga harus waspada, teman-teman harus melihat baik-baik reputasi dari orang yang menyodorkan informasi tersebut. Apakah reputasinya bagus dan ataukah reputasinya banyak jeleknya. Nah, teman-teman harus peka di sana. Peka dalam arti teman-teman harus memahami siapa sih yang men-sharekan informasi tersebut. Teman-teman bisa tracing, background check, apakah dia orang baik-baik, apakah dia memiliki bad track, atau bagaimana. Nah, teman-teman bisa searching tersebut di mana? Di dunia digital juga. Banyak situs-situs yang bisa membantu teman-teman untuk checking. Begitu ya. Lalu setelah dari informasi digital, kita mengenal identitas digital di media sosial. Nah, ini menarik nih kawan. Jadi ketika kita mendaftar suatu platform, kita mendaftar suatu akun di dalam media sosial, bahkan mungkin di dalam suatu dunia digital, platform digital, teman-teman juga pasti akan mengisi beberapa data. Nah, biasanya teman-teman, sebelum teman-teman mengisi data-data tersebut, teman-teman juga harus bisa memahami dan membaca terlebih dahulu terms and condition-nya. Nah, terms and condition-nya bagaimana? Biasanya itu hanya digunakan untuk kepentingan ini. Dia akan sebutkan, entah itu dalam bahasa Inggris, entah itu dalam bahasa Indonesia. Nah, teman-teman harus memahami, itu kan sebuah kontrak sebenarnya, perjanjian antara teman-teman dengan platform tersebut. Nah, teman-teman harus pahami isinya bagaimana. Karena jika ada beberapa platform yang teman-teman isi, tiba-tiba teman-teman tidak mempelajari kontraknya atau perjanjiannya atau TNC-nya, data teman-teman itu bisa ke tempat yang lain. Ya, ada beberapa platform yang melakukan hal tersebut dan itu tidak elok tentunya. Nah, platform tersebut juga memiliki gateway dalam arti permission untuk mengambil atau mengakses kontak teman-teman, mengakses foto teman-teman, nah email teman-teman. Nah, itu harus hati-hati karena tentunya itu kan semua adalah identitas kawan-kawan. Itu adalah data yang penting mencitrakan diri kawan-kawan. Begitu. Nah, apalagi kalau kita sudah memberikan nomor induk kependudukan, nama kita secara lengkap, SIM, paspor, layanan perbankan, asuransi, data kepegawaian, dan sebagainya. Bahkan mungkin hanya memberikan nama ibu kandung, itu sudah jadi masalah dan bisa disalahgunakan. Ya, kenapa kok memberikan nama ibu kandung aja bisa disalahgunakan? Sure, tentunya karena nama ibu kandung itu adalah sebagai syarat data yang digunakan oleh perbankan. Jadi misalkan nih teman-teman memiliki kartu kredit, pasti akan ditanya, nama ibu kandung siapa? Nah, itu adalah data yang penting kawan-kawan. Betul ya? Nah, kebanyakan identitas digital ini digunakan oleh media sosial untuk memberikan berita, link, topik dari content creator tentunya. Teman-teman, apakah content creator? Apakah saya content creator? Everybody yang melakukan posting di Instagram, posting di sosial media, Facebook, and everything, teman-teman adalah content creator. Karena teman-teman menciptakan konten itu diri teman-teman sendiri yang bisa dinikmati oleh orang banyak. Nah, teman-teman, dalam identitas digital ini ada macam-macam. Jadi ada juga tanda tangan secara digital. Nah, tanda tangan secara digital ini teman-teman juga harus baca dulu apa yang teman-teman tanda tangani. Kebanyakan kesalahan kita adalah tidak membaca, karena kan memang TNC itu panjang sekali. Kita nggak mau baca, hanya ambil poin-poin pentingnya. Padahal di sana itu sangat detail sebenarnya yang teman-teman bisa pelajari dan pahami. Ketika teman-teman menandatangani sesuatu, itu sama dengan halnya teman-teman sudah membaca dan teman-teman sudah setuju. Nah, gimana kalau kita tidak setuju tapi kita sudah memang harus tanda tangan? Teman-teman, tidak ada yang harus. Ya, tidak ada yang harus. Yang ada adalah bisa dikomunikasikan.
ketika teman-teman tidak mau untuk menandatangani karena hal-hal dalam kontrak tersebut atau TNC di sana yang menurut teman-teman tidak logik atau tidak cocok dengan teman-teman atau tidak fit dengan teman-teman, ya jangan tanda tangani. Ayo kita cari yang lain, platform yang lain. Platform yang seperti itu banyak. Ya. Jadi tidak ada yang harus untuk ditandatangani, tidak. Melainkan teman-teman bisa komunikasikan, teman-teman bisa mencari yang lain. Begitu, teman-teman. Lalu kita akan masuk ke dalam jejak digital. Nah, ini yang luar biasa, guys. Jadi, jejak digital ini sangat, bagaimana ya? Kalau saya bicara itu, lebih modern daripada yang dulu. Karena kalau yang dulu, kita ngomong apa, orang bisa lupa. Tapi kalau di sosial media, kita komen apa, itu akan tersimpan sepanjang masa. Ya, tentunya sampai masa di mana perusahaan tersebut still exist ya, tentunya. Nah, teman-teman harus bisa memahami. Ketika teman-teman ingin komentar, teman-teman ingin memberikan sebuah review, sebuah ulasan, ingat, teman-teman akan disaksikan oleh banyak orang dan teman-teman akan di-keep data itu sampai kapanpun. Ingat ya, walaupun sebenarnya bisa di-delete, tapi kalau nggak di-delete gimana? Nah, itu bisa berdampak positif dan negatif tentunya. Ketika kita memandang dampak positifnya, yes of course, ketika teman-teman memiliki komentar-komentar yang membangun, atau review-review yang membangun, atau ulasan-ulasan yang membangun, tentunya teman-teman akan mendapatkan apresiasi dari banyak orang. Termasuk ketika konten-konten yang teman-teman sharekan itu membangun, mendapatkan apresiasi banyak orang dan akan dikenang tentunya. Nah, kalau komen teman-teman negatif, kalau komen teman-teman tidak membangun, Kak, bagi kakak negatif, bagi saya nggak negatif. Iya, karena memang komen itu adalah sesuai dengan perspektifnya. Tapi ketika kita menyuarakan, itu hanya ada satu perspektif, negatif atau positif. Ya kan? Kalau kita tidak setuju dengan pendapat orang, kalau kita tidak setuju dengan konten orang lain, sampaikanlah dengan bijaksana. Kenapa Anda tidak setuju, datanya seperti ini, lalu jalan keluarnya apa? Lebih baik seperti ini. Jauh lebih elok, dan bagi saya, itu akan jauh lebih menunjukkan kualitas diri teman-teman. Gitu ya. Nah, apapun yang kita lakukan dimanapun kita berada, dengan hidup di dunia digital, kita akan meninggalkan jejak digital. Jejak di sini mengacu terhadap segala bentuk informasi digital yang dapat mengarah kepada diri pemiliknya. Nah, Kak, kalau saya menggunakan akun palsu gimana? Apakah saya tidak akan ketahuan atau tidak akan tertracing? Tentunya tidak. Jadi tidaknya bukan berarti tidak tertracing, kawan-kawan. Tidaknya itu adalah teman-teman akan tertracing tentunya. Kenapa? Karena Kominfo itu punya teknologi, ya, punya research. Mereka mengawasi semua. Apakah pengawasan ini jelek bagi kita? No. Bukan berarti setiap kita nulis apa diawasi, bukan ya. Tetapi apakah itu menimbulkan isu sara, menimbulkan perpecahan? Nah, itulah yang berusaha pemerintah untuk lindungi. Jangan sampai di negara kita ini menjadi terpecah belah cuma gara-gara kata-kata. Gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir apakah jejak digital ini akan menjadi masalah untuk teman-teman. Tidak, selama teman-teman bijak. Selama teman-teman mampu mengendalikan jari teman-teman, mulut teman-teman, dan semuanya. Begitu. Nah, jejak digital dapat ditinggalkan atas dasar hal yang Anda lakukan, seperti mengunggah foto dan menulis komentar. Jadi banyak tuh, teman-teman. Ketika kita masuk ke page orang, misalkan public figure, ternyata ada yang suka dan ada yang tidak suka. Ada yang komen bagus, ada yang komen tidak bagus. Ada yang komen positif, ada yang komen negatif. Pertanyaannya, yang komen ini tahu nggak? Bahwa setiap apapun yang kalian share di sosial media, itu pasti ada pro dan kontra. Mas Calvino, mohon maaf,
Saya ingatkan sebentar, di sini waktunya tinggal 1 menit, jadi silahkan untuk menggunakan waktu 1 menit. Alright, thank you. Ada yang suka, ada yang tidak suka. Jadi, kalau kalian mau komentar negatif, pikir dulu. Kalau kalian mau komentar positif, pikir dulu juga. Bijaklah dalam menggunakan internet dan digital era ini. Oke? Lalu kita masuk ke selanjutnya. Konklusinya, media sosial merupakan salah satu bagian dari transformasi digital, di mana setiap orang dapat berkomunikasi serta berinteraksi satu dengan yang lainnya dengan daring. Jadi, gunakanlah, publikasikanlah informasi teman-teman, informasi digital teman-teman secara bijak. Baca dulu terms and condition-nya, pahami, silakan setujui. Kalau mau komentar, pahami dulu konteks postingan tersebut apa, silakan berkomentar yang positif. Kalau mau kontra, silakan juga dengan positif. Ini kontranya, ini datanya, jalan keluarnya bagaimana. Jadi begitu. Baik, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Calvino, luar biasa sekali materi yang diberikan seputar informasi digital, identitas digital dan jejak digital dalam media sosial. Tapi memang saat ini kalau menggunakan media sosial tuh harus banget untuk hati-hati, karena mungkin kadang-kadang kita lupa bahwa jejak digital itu akan terekam selamanya. Kita boleh menghapus, tapi kadang-kadang screenshot itu sudah tersebar gitu di mana-mana ya Mas Calvino ya. Baik, terima kasih banyak Mas Calvino, tetap bersama kami karena nanti masih ada sesi tanya jawab, pasti banyak sekali pertanyaan-pertanyaan menarik yang ditujukan kepada Mas Calvino. Oke, kita langsung geser ya ke narasumber berikutnya. Ini adalah narasumber terakhir kita. Beliau adalah Mas Apreza Beliantara, seorang tenaga kesehatan, perawat yang akan memberikan materi kepada Anda seputar tips dan juga trik menghindari hacking. Saya juga kembali sampaikan di sini ya bahwa ada hadiah 1 juta rupiah untuk 10 orang pemenang. Jadi silahkan tetap aktif di kolom chat dan juga silahkan untuk posting di sosial media kalian. Oke, kita langsung ke Mas Apreza Beliantara. Halo. Halo. Baik, Mas Apreza memberikan materi seputar tips dan juga trik menghindari hacking. Sepertinya sedang bertugas ya Mas ya? Oke, baik, silahkan Mas Apreza, waktu dan tempat dipersilahkan. Baiklah, sebelum saya masuk ke materi, saya ingin menyampaikan untuk rekan-rekan yang ada di Kabupaten Sintang, khususnya yang ada di daerah Kapuas Kanan Hilir atau Kapuas Kanan Hulu. Di sini sekarang pemerintah lagi membuka vaksin ya, titik-titiknya yaitu dari rumah sakit tingkat 4 di tempat saya bekerja, sebelah Lakter, Puskesmas Sungai Durian, lapangan basket Sungai Durian, kantor Lurah Kapuas Kanan Hilir, SMK Negeri 1 Sintang, sama juga habis itu ada juga di Polres Sintang, sama ada gedung Akbar Sintang, sama Puskesmas dari Juwanti Sintang. Baiklah, langsung saja ke materi. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, perkenalkan nama saya Apreza Beliantara. Saya bekerja di Rumah Sakit RS tingkat 4 120702 Sintang, yaitu salah satu rumah sakit TNI yang berada di Sintang, khususnya di sebelah lapangan terbang lama ya. Di sini pasti bertanya nih, kenapa saya seorang perawat mengisi materi tentang masalah hacking? Nah, itu pasti pertanyaan yang ditanyakan pastikan. Kenapa sih nggak ada sangkut pautnya gitu ya? Di sini kita sebagai rakyat umum atau sebagai orang biasa juga harus menyadari nih tentang kemajuan teknologi di era globalisasi ini. Bagaimana sih tips dan triknya untuk kita menghindari hacking? Yaitu langsung saja ke isi materi saya pada pagi hari ini, yaitu apa itu hacking, jenis-jenis hacking, habis itu ada juga tips untuk menghindari hacking dan triknya juga ada, terakhirnya juga saya menyampaikan kesimpulan. Nah, untuk pertama, apa itu hacking? Hacking adalah kata yang mengacu pada aktivitas yang berupaya menyusupi perangkat digital seperti komputer, smartphone, atau ponsel cerdas atau ponsel pintar, tablet, dan bahkan seluruh jaringan. Nah, harus kita ketahui
pelaku hacking ini disebut hacker, yang dimana hacking ini juga bertujuan untuk, biasanya mereka di sini saya membagi jadi dua ya, dua kemungkinan, yaitu untuk hobi atau kesenangan semata, yang dimana mereka ini mereka mengetes atau mencari kesenangan sampai mana sih kemampuan saya untuk melakukan hacking atau penyusupan tersebut. Dan itu juga biasanya hacking ini dibagi dua, yaitu hacking baik dan buruk di sini, tetapi kebanyakan peretas adalah apa yang kita sebut sebagai grey hat, mereka yang melakukan hacking dengan untuk mengetahui kerusakan dari suatu sistem. Contohnya waktu itu saya tengah mau melakukan tindakan ya, waktu itu pasien datang dengan keadaan yang sangat genting, kami harus melakukan tracing dulu atau harus melakukan tindakan awal, seperti kami harus mengetahui nih riwayat sakitnya apa, sedangkan keluarga ditanya tidak mengetahui, seperti itu. Di situ juga, misalnya pasien menggunakan BPJS, di situ kami memiliki data-data tentang pasiennya, riwayatnya sakitnya apa, seperti itu. Dan mereka di sini juga ada untuk bisnis. Nah, ini yang bahayanya, perilaku hacking untuk bisnis ini biasanya bertujuan untuk bisnis. Seseorang mungkin menghack Anda atau menghack seluruh sistem atau web, dan bahkan pun bank, hanya untuk mengatakan bahwa mereka telah melakukannya, tetapi black hat atau peretas jahat ini melakukan untuk keuntungan finansial. Jadi mungkin kita udah merasakan ya semuanya ya, mungkin ada SMS nih yang masuk menawarkan tentang pinjaman ataupun tentang lain sebagainya, dan Anda menang undian. Nah, itu berarti Anda telah di-hacking, seperti itu. Setelah hacker ataupun peretasan itu masuk ke sistem Anda, maka terbilang sangat rumit untuk mengeluarkan sepenuhnya. Setelah seseorang peretas berada di dalam jaringan atau organisasi Anda atau organisasi yang kita miliki, mereka memiliki kendali penuh nih apa yang kita lakukan di situ. Biasanya mereka melakukan perusakan, itu bisa kita sebut sebagai cracking, seperti itu ya. Mereka dapat mencuri data Anda atau dapat memanipulasi, memanipulasi dan menghancurkan file dalam database tersebut. Sebagai contohnya, seperti ransomware yang menyerang NHS, yaitu sebuah layanan kesehatan nih, udah saya bilang tadi, di Inggris melalui kerentanan dalam protokol website FMB tersebut. Ini adalah contoh hacking atau peretasan yang diubah untuk menjadikan bisnis. Selanjutnya, yaitu jenis-jenis hacking. Yang pertama, adanya ethical hacking. Ethical hacking ini tidak bisa disebut ilegal ya. Biasanya ethical hacking ini adalah pakar yang bekerja sama dengan organisasi perusahaan, dan mereka untuk merek, maksud saya bukan mereka, merek untuk mengungkapkan kerentanan keamanan suatu sistem atau web tersebut. Ini tidak bisa dikatakan ilegal atau legal juga sih. Biasanya ini sudah pernah saya bahas nih di materi sebelumnya, antara perbedaan antara hacker dan cracker, di mana tindakan ini biasanya kalau ada sesuatu perusahaan atau sesuatu yang tidak terima tentang apa yang dilakukan oleh orang tersebut, maka bisa menuding atau melakukan penuntutan. Pada dasarnya, peretas etis ini akan mencoba mendapatkan akses ke jaringan, ke komputer ataupun sistem dengan cara yang sama, seperti kriminalitas. Habis itu maksud saya peretas kriminal hanya jika mereka mampu. Mereka tidak ingin menyebabkan kerusakan apapun. Sebaliknya, mereka akan melaporkan kerentanan sehingga dapat ditambal atau dapat diperbaiki dengan benar sebelum peretas jahat menemukannya. Di sini dengan kata lain bisa dikatakan sih, di sini kita ibaratkan perilaku hacker ini memiliki dua koin ya, dua sisi koin yang berbeda, di mana baik dan buruknya, seperti itu. Yang kedua, adanya hacktivism, yaitu hacktivism adalah ini merupakan kombinasi dari kata hacker dan aktivis, yaitu adalah bentuk peretasan yang biasanya tidak dimotivasi oleh keuntungan keuangan. Jadi di sini dia mungkin di dalam kasus ini seseorang atau organisasi lain dapat memperoleh akses ke sistem untuk mempromosikan tujuan mereka sendiri atau menghalangi pihak oposisi. Sebagai contoh, misalnya kelompok hacker
atau peretas mungkin menargetkan rezim pemerintahan seperti itu misalnya ya, dia ingin menyebarkan hoax seperti itu tapi mengatasnamakan pemerintah. Itu contoh lainnya yaitu seperti menghancurkan firewall yang digunakan untuk menindas kebebasan berbicara warga. Ini yang pernah terjadi ya, dan berupaya mengganggu jaringan keuangan yang digunakan oleh teroris ataupun orang tertentu untuk mengambil keuntungan. Nah, ini saya pernah mengalaminya, yang dimana saya menggunakan salah satu mobile banking. Di sini saya tidak bisa mengakses, dan saya cek, rupanya mobile banking saya diakses oleh perangkat lunak lainnya atau perangkat atau hardware lainnya seperti itu. Jadi saya tidak bisa mengakses sama sekali, saya tidak mengetahui pergerakan keuangan saya. Ini sangat berbahaya. Habis itu aktivitas ini adalah bentuk kejahatan dunia maya dan termasuk dalam tindakan ilegal, apapun motivasinya. Dia ingin mengetahui perkembangan tentang hidup kita, atau terutama kalau untuk saya ya tentang kesehatan saya pribadi, karena database tentang data kesehatan kita itu bisa diperjualbelikan. Nah, selanjutnya ada identity thief, yaitu di mana atau dapat dikatakan sebagai pencurian identitas. Nah, biasanya motivasi yang lebih umum dan klasik untuk meretas sistem adalah mencuri informasi pribadi untuk pencurian identitas, termasuk nomor jaminan sosial, kartu kredit, rekening bank, dan lain-lain. Nah, ini kalau nggak salah pernah booming ya waktu itu, katanya Facebook nih jual, Facebook atau Microsoft kalau nggak salah itu, jual database kita sebagai dijualnya ke pasar gelap seperti itu. Dan ya, ini biasanya dilakukan oleh hacker atau hacking. Habis itu ada pun jenis data sensitif ini dapat dicuri dengan berbagai cara, termasuk ada pengelakuan melakukan phishing atau pengelabuan. Habis ada juga social engineering atau rekayasa sosial, ada juga password cracking, ada juga keylogger serta malware lainnya. Selanjutnya yaitu yang keempat, di sini adanya malware hacking. Malware hacking ini seperti memasang perangkat lunak rusak di komputer korban atau komputer kita masing-masing, dapat menjadi bagian penting dari pencurian identitas, karena biasanya kita menaruh semua tentang diri kita di dalam suatu sistem atau dalam suatu komputer seperti itu. Tetapi perangkat lunak rusak ini dapat memiliki konsekuensi jahat lainnya yang tidak ada hubungannya dengan mencuri informasi Anda. Sebagai contohnya, misalnya seorang peretas dapat membawa komputer Anda ke botnet menggunakan zombieware seperti itu. Habis itu ini akan berdampak minimal pada Anda secara pribadi, tetapi itu berarti mereka dapat menggunakan komputer Anda. Oh, maksud dari sini malware hacking itu seperti itu ya. Komputer Anda sebagai bagian dari serangan berskala lebih besar pada target yang lebih bernilai tinggi. Nah, dari itu juga seseorang peretas mungkin juga menginfeksi komputer Anda dengan ransomware untuk memeras uang dari Anda dengan imbalan file pribadi Anda. Nah, jadi jangan asal seperti itu menaruh data pribadi Anda. Selanjutnya ada juga spionase. Mengapa saya angkat di sini spionase? Saya bagi menjadi dua, yaitu spionase internasional sangat umum untuk pemerintah, sangat umum bagi pemerintah untuk mencoba memata-matai atau mengumpulkan intelijen tentang pemerintah saingan dengan menggunakan teknik peretasan. Spionase sejauh ini dapat dilakukan secara diam-diam ya, untuk mengumpulkan data, atau bisa juga lebih berbahaya. Sebagai contoh misalnya peretas asing dapat membocorkan dokumen atau komunikasi intelijen pemerintahan kepada publik. Ini juga pernah nih dialami presiden kita kalau nggak salah ya, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, waktu itu pernah di-hack ya teleponnya kalau nggak salah. Dan kedua juga ada juga spionase perusahaan, yang dimana demikian pula beberapa perusahaan dan korporasi akan memilih untuk melakukan spionase terhadap kompetitor atau saingan pembisnis mereka. Mereka pengen tahu nih perkembangan dari perusahaan tersebut. Meskipun sangat ilegal dan jauh dari praktik bisnis yang dapat diterima, sebuah perusahaan dapat mencoba membobol jaringan ataupun database pesaing untuk mencuri informasi rahasia, rencana bisnis, komunikasi, dan data keuangan serta lain-lainnya. Lanjut juga ada namanya ego hacking, yaitu ego hacking ini merupakan beberapa peretas suka membobol situs web, komputer, dan sistem hanya untuk membuktikan bahwa mereka bisa, ini loh aku hebat. Seperti itu. Itu sangat tidak baik dilakukan untuk membuktikan bahwa mereka itu bisa. Dalam komunitas peretas tertentu, melakukan peretasan yang sulit dan melewati keamanan yang ketat dipakaikan dengan rencana kehormatan. Jadi ibaratnya mereka itu adanya
dapat nama nih, aku bisa bobol misalnya FBI, aku bisa bobol CIA ataupun dalam kancah negara kita, aku bisa bobol ini BPJS nih, aku bisa tahu data kesehatan, dan aku juga bisa bobol BIN nih, Badan Intelijen Negara misalnya itu. Dia mencari nama gitu juga. Ada juga kontingen yang cukup besar, kontingen yang cukup besar dari peretasan ini yaitu mencari eksploitasi atau kerentanan agar dapat diperhatikan oleh orang lain yang bertanggung jawab untuk memperbaikinya. Jadi biasanya di sini contohnya misalnya nih misalnya saya nih melakukan hacking nih, terus saya memberitahu di satu badan ini kelemahannya di sini, tolong dong diperbaiki. Nah seperti itu. Ada juga yang ya bisa dikatakan mereka memberitahu nih dari sisi mana aja sih ada celah-celah untuk bisa dimasuki oleh hacker tersebut seperti itu. Nah, langsung tips dan trik untuk menghindari hacking. Nah, ini pokok utama yang saya bahas ya, tadi hanya bukaan beberapa saja. Yaitu yang pertama, tips menghindari hacking, yaitu jangan membagikan data pribadi kamu sembarangan. Nah, ini biasanya bisa kita lihat di akun-akun media sosial nih. Biasanya kita menunjukkan mungkin ya KTP baru, seperti itu dengan tidak ada sensor sama sekali. Terus ada juga yang melihatkan boarding pass tiket pesawat mereka nih, mau liburan dulu seperti itu misalnya. Itu tidak boleh, jangan dilakukan. Kalau misalnya pun kalian mau ingin berbagi, misalnya kayak barcode-nya dicoret-coret, ataupun bagian nama di KTP atau bagian NIK itu boleh dicoret seperti itu. Karena itu ya bisa bisa menjadi celah nih untuk pelaku hacking untuk mengetahui apa yang Anda miliki secara pribadi seperti itu. Yang kedua, buat password. Yang kedua, gunakan VPN ya. Gunakan VPN yang ini di mana VPN ini dapat dapat menutupi jaringan kita ya, dapat lebih aman sih kalau menurut saya, dapat lebih aman untuk mengakses internet karena di sini kita tidak terdeteksi dalam mengakses internet. Selanjutnya ada juga matikan jaringan WiFi ataupun Bluetooth ketika tidak digunakan. Nah, biasanya peretas juga bisa masuk nih tanpa kamu sadari. Serangan hacker dapat juga terjadi melalui jaringan WiFi ataupun Bluetooth yang terus-menerus dinyalakan. Jadi mungkin kita lupa gitu kan. Tapi harus diingat nih. Biasanya kan kita pegang HP terus, pegang handphone terus, kita harus lihat nih hidup apa enggak nih WiFi kita atau Bluetooth kita hidup atau enggak. Jadi pastikan jaringan WiFi atau Bluetooth kamu dinonaktifkan ketika sedang tidak dipakai, karena hal itu dapat mencegah perangkat kamu terkoneksi secara otomatis ke jaringan yang tidak aman tanpa kamu sadari. Yang keempat, gunakan jawaban pertanyaan keamanan palsu. Nah, biasanya kita ditanyakan untuk verifikasi akun nih, misalnya siapa nama ibumu, misalnya seperti itu. Habis itu tadi udah disinggung sama Kak Kelvin ya, Kak Calvino tadi, misalnya kita menggunakan, misalnya ditanya nih, apa warna kesukaan kamu, misalnya kamu sukanya putih, tapi kamu tidak jawab sesuai. Kamu pasti pernah disuruh membuat pertanyaan keamanan ya, atau security question. Nah, di mana ketika kamu membuat sebuah akun tertentu, kebanyakan orang akan membuat jawaban security question yang benar agar mudah untuk diingat. Ternyata memberikan jawaban yang benar untuk menjawab sebuah security question justru dapat membuat akun kamu tidak aman. Terlebih jika kamu membuat security question yang mudah diketahui jawabannya, seperti nama orang tua, nama sekolah dan lain-lain. Hal tersebut dikarenakan kehadiran sebuah website yang bernama White Page yang dapat mencari tahu nama, nomor telepon, bahkan alamat rumah seseorang. Jadi jika lebih bagusnya kamu membuat jawaban palsu seperti itu. Yang kelima, aktifkan enkripsi disk penuh pada komputer. Full disk encryption ini atau FDE adalah sebuah metode untuk mengekskripsikan hard drive sedemikian rupa sehingga semua data pada drive selalu dienkripsi tanpa menggunakan solusi enkripsi pihak ketiga. Dengan mengaktifkan ini, fitur tersebut, bahwa informasi data pribadi kamu yang ada di komputer akan tetap aman walaupun komputer kamu hilang atau dicuri. Gunakan password yang kompleks. Jadi misalnya di akun A nih, akun A kamu misalnya saya ya,
Apreza 123 atau Apreza 789, 10, 11, 12, 13, 14 gitu. Dibedakan. Jadi setiap akun kamu itu beda-beda. Setiap akun kita ini harus beda-beda. Misalnya akun pertama ini Ibu Budi, yang kedua ini Bapak Budi, yang ketiga ini kawan Budi, seperti itu. Penggunaan password yang numerik juga ataupun pola yang selalu gampang sangat memungkinkan untuk para hacker membobol perangkat kamu dengan mudah. Gunakan password yang kompleks seperti campuran angka, huruf kapital maupun simbol agar risiko terkena serangan hacker semakin rendah. Kalau menurut saran saya, jangan menggunakan password tanggal lahir, karena tanggal lahir itu sangat mudah ditebak. Seperti itu. Apabila kamu mungkin punya temen nih yang iseng gitu kan, dia pengen tahu nih tentang apa namanya perkembangan kamu gitu. Jadi biasanya mereka itu dapat mungkin ini passwordnya tanggal lahir nih. Nah, dan terutama ini untuk bank password ATM seperti itu, biasanya banyak orang, pengalaman saya ya, banyak orang menggunakan password itu tanggal lahir sebagai password untuk PIN ATM. Seperti itu sangat tidak membantu sama sekali untuk menghindari kita atau untuk menghindari resiko terjadi hacking. Yang ketujuh, jangan gunakan password yang sama nih untuk semua konten saya bilang. Jadi misalnya akun A ini Ibu Budi, yang akun B ini Bapak Budi gitu kan. Jadi jangan disamain gitu. Karena kemungkinan besar misalnya tanggal lahir itu kemungkinan besar orang banyak tahu gitu. Kamu lahirnya kapan seperti itu. Misalnya di media sosial A kamu tanggal lahir, media sosial B tanggal lahir, bahkan PIN ATM kamu juga tanggal lahir, itu jangan. Habis itu juga yang ke-8, periksa permission aplikasi sebelum diinstal. Nah, ini kita harus wajib membaca. Kenapa sih? Misalnya aplikasi menggambar, kok dia minta akses kontak? Untuk apa gitu yang kita download gitu kan? Misalnya anak-anak nih, untuk mengakses kontak, mengakses data-data pribadi kita di HP gitu. Kontak itu di handphone kita itu merupakan data pribadi juga. Nah, jadi sebelum diinstal kita harus lihat dulu, kita harus pahami kenapa sih dia minta ini tentang kontak kita ataupun minta untuk mengakses mudah untuk kontak kita. Selanjutnya ada juga trik menghindar, ini masuk ke trik ya. Trik untuk menghindari hacking. Nah, di sini gunakan antivirus yang kaya fitur. Antivirus yang kuat adalah antivirus yang bagus dalam perangkat komputer ataupun perangkat seluler kita untuk menjadi garis pertahanan pertama dalam menghadapi serangan ataupun hacking. Habis itu juga buat password kata sandi yang kuat dan kompleks, tadi sudah saya sampaikan. Habis itu pelajari cara aman browsing. Nah, tadi sudah sampai ini bukan hanya tentang programmer aja yang harus mempelajari tentang browsing ataupun tentang berinternet, terutama kita sebagai orang umum harus tahu bagaimana cara browsing yang aman gitu, agar tidak phishing. Mas Apreza, mohon maaf, waktunya sudah habis. Saya berikan 1 menit untuk menutup. Silahkan. Oke, baiklah. Kesimpulannya tadi sudah selesai juga, Mas, pada terkait social engineering sudah saya singgung. Kesimpulan, jangan terlalu terbuka di internet tentang data diri pribadi Anda, jangan asal mengupload, gunakan kata sandi yang kompleks atau susah ditebak agar tidak mudah ditutupi, dan baca dengan seksama apa saja yang masuk ke dalam perangkat kita seperti promotion tadi ya, sebelum kita install aplikasi. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Apreza untuk kesediaannya memberikan materi sambil kerja gitu ya. Oke, kita sudah tiba di sesi akhir. Di sesi akhir ini biasanya saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari para peserta. Tapi sebelumnya saya kembali sampaikan, kalau mungkin Anda peserta lalu nggak tanya gitu ya di sosial media, nggak bertanya tapi ingin dapat hadiah Rp100.000. Oke, bisa langsung posting di sosial media kalian, posting seputar kegiatan pagi hari ini dengan hashtag Litbikal 1220. Sekali lagi Litbikal 1220.
Hashtag ini sangat berpengaruh apakah kalian akan menjadi pemenangnya atau tidak. Oke, kita tiba di sesi akhir, sesi tanya jawab. Banyak sekali pertanyaan yang masuk, tapi harus saya filter karena satu narasumber hanya diberikan satu pertanyaan. Jadi sisanya mungkin bisa follow up langsung ke narasumber lewat Instagramnya atau sosial medianya yang lain. Saya bacakan pertanyaan pertama yang sudah masuk, ditujukan kepada Mas Billy. Mas Billy, ini pertanyaan dari Arbi dan pertanyaannya adalah dalam dunia digital yang memang mengancam pribadi seseorang jika tidak bisa mengamankan dirinya sendiri, apakah peran pemerintah ini sangat penting dalam tata kelola keamanan digital? Karena dalam beberapa hal pemerintah ini sepertinya tidak terlalu efektif dalam mengatasi permasalahan ini, juga termasuk cyberbullying. Dan bagaimanakah tata kelola psikologi bagi pribadi yang terkena masalah keamanan digital yang menyerang pribadi seseorang? Mohon penjelasannya, Mas. Terima kasih. Silahkan, Mas Willy. Terima kasih, Mbak Ul. Ini pertanyaannya udah hampir kayak pertanyaan sidang ya. Sidang skripsi, luar biasa komprehensif sekali. Terima kasih pertanyaannya. Saya jawab sebisa saya, semampu saya. Yang pertama mengenai tata kelola pemerintah. Sebenarnya pemerintah melalui Kemenkominfo, Badan Siber dan Sandi Negara itu merupakan dua institusi yang cukup komprehens dan cukup menyeluruh mengenai bagaimana memberikan edukasi pada masyarakat terkait literasi digital. Jadi seperti yang acara-acara hari ini adalah upaya dari pemerintah untuk mendiseminasi atau menyebarluaskan informasi digital agar tidak tertumpuk di saya, di Mbak Rufina, di Mas Apreza, dan di Mas Calvino saja, tapi juga di seluruh teman-teman seluruh pelosok di Indonesia, baik itu kota besar maupun kota-kota kecil. Tidak bisa dipungkiri bahwa kota-kota besar pun juga butuh perhatian karena semakin diprediksi bahwa di kemudian hari itu hampir sebagian besar penduduk dunia akan tinggal di wilayah perkotaan dibandingkan di wilayah pedesaan. Jadi tantangannya memang sangat beragam. Apakah ini efektif atau enggak? Kita emang belajar ke sana, kita lagi pindah ke sana nih, Mas. Jadi kita butuh bantuan Mas-mas dan Mbak-mbak semua untuk juga jadi pengguna internet yang cakap, internet yang paham. Terus mengenai tata kelola psikologi mengenai siapa yang sudah dikenai dengan bullying. Kalau menurut pendapat saya, hal pertama adalah mendengarkan apa yang teman-teman kita rasakan terkait cyberbullying itu. Menjadi orang pertama kali mendapatkan berita ini nggak gampang loh, teman-teman ya. Jadi nggak semua orang yang dibully itu akan terbuka untuk orang-orang terdekatnya. Tidak. Once ketika mereka sampai ke kalian, lalu ingin curhat mengenai cyberbullying, please jangan dijudge dulu. Jadi pendengar yang baik, jadi pendengar yang inklusif. Kalau misalkan nggak bisa, dan memang sudah sangat terjerembab sekali masalahnya, pelik sekali, ada satu profesional yang kita sebut psikolog atau psikiater bahkan, untuk bisa mengatasi hal tersebut. Tapi jadi teman terbaik dan teman inklusif mendengarkan cerita-cerita itu adalah hal yang paling mudah yang kita bisa lakukan. Begitu, Mbak Aulia. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Billy untuk jawabannya. Semoga juga menjawab ya Mas Arbi apa yang disampaikan oleh Mas Billy barusan. Kita langsung menuju ke pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaan yang ditujukan kepada Mbak Rufina. Mbak Rufina, pertanyaan dari Mega. Bagaimana caranya agar anak bisa lebih banyak beralih ke konten budaya, sedangkan di Instagram, Facebook, ataupun YouTube masih banyak konten yang kurang mendidik untuk anak-anak? Soalnya banyak iklan-iklan yang kurang mendidik yang sering kali lewat. Terima kasih. Silahkan Mbak Rufina. Baik, terima kasih Mbak Uli. Baik, terima kasih. Pertama-tama saya mau makasih dulu juga ya buat Bang Calvino, Bang Billy, dan juga Bang Apreza. Kebetulan ada banyak murid saya yang ikut di sini. Terima kasih sudah memberikan materi yang baik yang mungkin saya tidak bisa ajarkan untuk mereka. Baik, untuk Mbak Mega yang memberikan pertanyaan, sebenarnya saya mengutip dari Bapak Pendidikan Indonesia, Bapak Ki Hajar Dewantara. Dia tuh pernah berkata bahwa sebenarnya bukan tugas guru saja sih sebagai guru. Karena setiap orang tuh sebenarnya adalah guru dan semua tempat itu sebenarnya adalah sekolah. Jadi sebenarnya tidak masalah mau jutaan, ribuan pun konten negatif yang beredar di sosial media. Sebenarnya filter yang paling utama memang adalah diri kita. Nah, untuk kasusnya anak kita dulu orang tua yang mulai contoh, karena saya pernah ngalamin gitu, anak saya komplain, mami selalu pegang HP, tapi saya tidak boleh main HP, mami selalu saja nonton TikTok, tapi saya tidak boleh nonton TikTok. So,
Itu pukulan buat saya yang sebagai orang tua, saya guru, saya maminya anak-anak saya. Tapi memang benar gitu loh. Jadi sebenarnya bukan salah sosial medianya, bukan salah konten hoax-nya. Saya pikir juga mereka yang buat konten hoax itu bekerja kan untuk dapat uang kan, seperti Abreza bilang. Hackers-hackers dia dapat uang. Nah ya udah nggak apa-apa, itu jalan dia cari uang. Sekarang kitanya yang harus memfilter diri kita. Jadi ya kalau konten YouTube banyak konten negatif, konten TikTok banyak konten negatif. Sebagai orang tua pasti kita dulu yang ngasih contoh. Memang tidak mudah Mbak Mega. Saya guru sudah hampir 12 tahun. Nggak mudah memang untuk mengubah pola budaya, cara pikir itu tidak mudah. Belajar kan memang sepanjang hayat. Jadi sebagai orang tua, juga masyarakat, kitalah yang harus mendidik anak-anak kita di rumah, kita yang ngarahin gitu. Enggak apa-apa sekali ini masih enggak peduli, 2 kali, 3 kali, jadi everlasting, jangan pernah berhenti untuk mengisi botol anak-anak kita itu penuh sepenuh-penuhnya dengan hal yang baik. Itu menurut saya. Terima kasih Mbak Aulia, saya kembalikan. Baik, terima kasih banyak untuk jawabannya Mbak Rufina. Semoga juga menjawab. Saya langsung bergeser ya ke jawaban pertanyaan berikutnya yang ditujukan kepada Mas Calvino. Pertanyaannya adalah apakah yang harus dilakukan ketika data pribadi yang kita miliki disalahgunakan oleh orang lain? Cukup singkat pertanyaannya Mas Calvino, silahkan dijawab. Oke, kalau data pribadi kita disalahgunakan oleh orang lain, tentunya satu hal yang teman-teman harus kasih dan cari ya. Kok teman-teman tahu data teman-teman itu disalahgunakan? Itu yang pertama. Oleh siapa? Apa buktinya? Itu teman-teman yang harus cari. Yang ketiga adalah teman-teman bisa melakukan tindakan-tindakan dengan mengirimkan surat pemberitahuan atau surat pernyataan bahwa itu memang data teman-teman disalahgunakan oleh pihak yang lain. Bahkan mungkin pihak-pihak yang teman-teman tidak tahu. Apa buktinya? Kalau teman-teman menyatakan bahwa itu disalahgunakan. 1, 2, 3, 4, 5, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa membuat surat tersebut, kirimkan kepada platform-platform atau lembaga-lembaga yang data-data teman-teman dipergunakan di sana. Nah, cukup sederhana, tetapi dalam penulisan surat-surat tersebut, teman-teman harus memperhatikan aspek-aspek hukum. Nah, itu nanti teman-teman bisa berselancar di dunia digital tentunya, atau berkonsultasi dengan teman-teman yang lebih expert di dalam dunia legal. Begitu teman-teman. Kurang lebih begitu Aulia. Baik, terima kasih banyak untuk jawabannya Mas Calvino. Masih ada satu pertanyaan lagi terakhir yang ditujukan kepada Mas Apreza. Pertanyaannya adalah, ini dari Arbi ya, dan pertanyaannya adalah, dalam dunia peretasan mencuri data pribadi menjadi momok yang sangat kejam karena secara tidak langsung data diri kita akan terancam serta pribadi kita juga akan menerima hal yang tidak diinginkan ke depannya. Maka daripada itu, dalam mengatasi data pribadi atau bahkan hal-hal pribadi yang terkena hack dan dicuri, bagaimanakah cara kita mengatasi permasalahan tersebut agar data yang dicuri ini bisa diambil kembali bahkan dihapus di penyimpanan si hacker tersebut? Terutama langkah pertamanya sebelum kita melaporkan kepada pihak yang berwajib. Mohon penjelasannya. Wow, panjang sekali pertanyaannya dari Ardi, ditujukan kepada Mas Apreza. Semoga juga jelas tadi yang sempat saya sampaikan. Silahkan Mas. Tadi sih udah pertanyaan yang udah disinggung oleh Kak Calvino tadi ya. Kita harus mengetahui nih data-data kita digunakan untuk apa aja. Terus juga kenapa sih kita bisa lakukan pembobolan seperti itu, atau data-data kita bisa dipakai oleh orang lain. Biasanya kita harus report, kita harus tahu kenapa data kita digunakan. Misalnya nih, data pribadi saya mengalaminya ya. Waktu itu saya udah singgung nih, data mobile banking saya tiba-tiba berada di perangkat lain. Nah, jadi saya harus melaporkan ke pihak bank tersebut bahwa nih perangkat saya berada di tempat lain nih, software saya di tempat lain. Nah, untuk mengetahui kita disadap apa enggak, di hacking apa enggak, biasanya sudah kelihatan, mau serapi apapun kelihatan. Tiba-tiba muncul aja notif. Kalau pribadi saya menemukan notif karena saya juga proteksi banget dengan apa data pribadi saya di dunia digital. Biasanya ada email masuk
Contohnya seperti di Instagram atau di Facebook gitu. Biasanya mereka minta verifikasi nih, verifikasi ke alamat email kita. Kita harus sering-sering cek ke alamat email kita yang tercatut atau terpaut ke media-media sosial kita, ataupun misalnya menggunakan nomor handphone kita disalahgunakan nih untuk melakukan tindakan penipuan. Di situ kita pasti adanya feedback atau balasan gitu dari orang yang terkena tipuan tersebut. Jadi misalnya dari mana, misalnya menanyakan kembali, kok saya bisa memenangkan undian sedangkan saya tidak pernah mengikut undian, seperti itu. Nah, untuk kita mengetahuinya, jadi kita harus lapor. Semuanya harus lapor ke pihak-pihak yang memang memegang data pribadi kita. Nah, seperti itu. Semoga bisa menerima jawaban saya ya. Sekian saja. Saya kembali kepada Terima kasih banyak Mas Afriza untuk jawabannya, menarik sekali. Semoga juga menjawab pertanyaan tadi yang sempat diajukan. Di sini tiba waktunya saya untuk membacakan para calon pemenang, bukan pemenang ya, calon pemenang. Gimana biar tahu kalian adalah pemenangnya? Langsung follow Instagramnya @litdik.kalimantan. Oke, langsung saja saya bacakan. Di sini ada pemenang gimmick, calon pemenang gimmick. Yang pertama ada Arbi, lalu juga ada Mega Nurmalasari, lalu juga ada Fahrudin, lalu ada Tania Astuti, ada Rini Kusmira, lalu juga ada Hani Puspitasari, lalu juga ada Eli Winarsi, dan yang terakhir ada Faisal. Nama-nama yang saya sebutkan silahkan terus pantau sosial media Instagram dari litdik.kalimantan. Nanti di sana kalian bisa tahu apakah nama kalian lolos menjadi pemenang yang mendapatkan hadiah 1 juta untuk 10 orang pemenang. Kita sudah tiba di sesi akhir, kita sudah mendengarkan pemaparan para pemateri yang sangat luar biasa, tapi rasanya nggak seru ya kalau kita selesai acara itu nggak foto-foto dulu. Walaupun acaranya lewat Zoom, tidak secara langsung, tapi kita tetap harus foto-foto agar punya kenangan bersama. Baik, saya persilahkan kepada para peserta, para narasumber untuk silahkan menyalakan kameranya. Saya berikan waktu 10 detik untuk bersiap. Sesaat lagi kita akan segera foto bersama. Oke, sudah siap? Sudah menyalakan kamera seluruhnya? Oke. Silahkan untuk menyalakan kameranya, kita foto-foto bareng. Boleh bersiap? Oke, saya countdown. Ada berapa slide, guys? Ada 2 slide. Saya countdown, ada 2 slide di sini. Selama saya countdown, silahkan terus menghadap ke kamera karena kita nggak tahu kalian ada di slide nomor berapa. Bersiap? 1, 2, 3. Oke, kita bergeser ke slide berikutnya, slide terakhir. 1, 2, 3. Berakhir sudah acara pada siang hari ini, tapi sebelum mengakhiri acara, izinkan saya mengulas kembali apa yang disampaikan oleh para narasumber. Materi-materinya seputar apa saja. Tadi Mas Billy Purwocaroko menyampaikan materi seputar menganalisis kasus cyberbullying dengan cara menghentikannya. Lalu juga ada Mbak Rufina Skunda yang menyampaikan materi seputar literasi digital sebagai sarana meningkatkan pengetahuan akan warisan budaya. Lalu juga ada Mas Calvino yang menyampaikan materi seputar informasi digital, identitas digital, dan jejak digital dalam media sosial. Dan yang terakhir ada Mas Afriza menyampaikan materi seputar tips dan juga trik menghindari hacking. Materi-materi yang diberikan sangat luar biasa sekali. Sekali lagi saya sampaikan juga kepada para narasumber, terima kasih banyak untuk waktunya dan juga kesediaannya. Terima kasih juga kepada para peserta, khususnya mereka yang memberikan pertanyaan, dan juga tetap bersama kami sampai sesi acara ini berakhir. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya Aulia Mawardika pamit undur diri. Tetap jaga kesehatan, protokol kesehatan nomor 1. Selamat siang, sampai jumpa. Tolong aku melolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed,
yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian, sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian, sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian, sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian, sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Cek dulu, cek dulu, cek dulu, cek dulu. Yo, kini saatnya kita harus tambah pintar. Jangan jadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello. Siapa tahu hoax. Yup. Hello. Siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sip. Positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup.